Apa isi surah Al-Ikhlas dan makna apa saja ya yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas? Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Madin TV, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ananda yang sholih dan sholihah, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustaz semua, tujuan pembelajaran kita pada materi Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta, diharapkan Ananda dapat melafalkan surah Al-Ikhlas dengan baik dan jelas, mengetahui bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamati keesaan Allah yang Maha Pencipta yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Anak-anak Ustadz, selanjutnya mari kita amati dan dengarkan bacaan surah Al-Ikhlas berikut ini. Ananda di rumah ikut membaca ya bersama Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ananda yang sholih dan sholihah, surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, dan surah Al-Ikhlas digolongkan ke dalam surah-surah Makkiyah. Nah, kalian tahu nggak apa isi kandungan surah Al-Ikhlas? Isi kandungan surah Al-Ikhlas yaitu menjelaskan tentang keesaan Allah. Jadi, selain Allah, tidak ada yang boleh kita sembah karena hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Apa Esa itu? Dan apakah kalian percaya bahwa Allah itu Maha Esa? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Apa itu Esa? Esa yaitu satu, yang berarti Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus dan wajib kita sembah. Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, baik di dalam zat ataupun sifatnya. Nah, jadi kita semua harus percaya bahwa tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam semesta yang besar ini, semua itu Allah yang mengatur, dan Allah tidak bergantung dan membutuhkan bantuan dari siapapun. Meskipun satu, Allah Maha Kuasa atas segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah menguasai alam semesta beserta isinya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi.
Anak-anakku sekalian, Allah melarang kita untuk sujud kepada matahari, bulan, api, dan sesembahan yang dibuat oleh manusia, karena semuanya adalah ciptaan Allah yang tidak layak untuk disembah. Orang yang bersujud kepada selain Allah disebut musyrik, dan musyrik itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan musyrik agar kita menjadi hamba-hamba yang mendapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang soleh dan solihah berbicara tentang ciptaan Allah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Siapa ya yang menciptakan alam semesta ini? Tahukah kamu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Nah, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, di dunia ini yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan kekuasaan dan kehendaknya, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dalam 6 masa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 7, yang artinya, dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terciptalah langit, bumi, dan seisinya, yaitu matahari, galaksi, bintang-bintang, tumbuhan, gunung, lautan, sungai, dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang berbentuk seperti manusia dan juga yang gaib seperti iblis, malaikat, jin, dan sejenisnya. Allah juga menciptakan siang dan malam berganti dengan teratur sesuai dengan waktunya. Allah menciptakan bumi, matahari, bulan beredar dengan teratur sesuai dengan perintah Allah. Ananda yang salih dan salihah, bagaimana? Menakjubkan bukan ciptaan Allah? Masih banyak lagi contoh ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Allah telah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Itu semua adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah Maha Esa yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Kita sebagai manusia tidak dapat menghitung berapa banyaknya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita wajib bersyukur dengan cara mentaati perintah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi segala larangannya. Nah, sudahkah kamu bersyukur pada hari ini kepada Allah? Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ananda yang soleh dan solehah, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Semoga Ananda semua paham dan mengerti ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.